Salam kerahiman. Hari ini tema Ekaristi Adorasi, temanya adorasi. Dalam adorasi, ketika aku mengulangi doa Allah yang kudus beberapa kali ya, tiba-tiba kehadiran Allah yang hidup meliputi diriku dan dicekam dalam roh. Aku berdiri di hadapan Allah yang agung. Jadi Suster Faustina bercerita, waktu adorasi di ruang sakramen Maha Kudus, dia mengulang doa-doa tertentu, yaitu Allah yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang kudus. Dia ulang berkali-kali dan ternyata dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia mengalami kehadiran Allah yang hidup. Dan dia berdiri, dia dalam posisi berdiri di hadapan Allah yang agung. Aku menyaksikan bagaimana para malaikat dan para kudus Tuhan memuliakan Allah. Jadi yang dilihat oleh Suster Faustina, malaikat dan para kudus terus-menerus memuliakan Allah. Kemuliaan Allah itu sedemikian besar, sehingga aku tidak berani melukiskannya, sebab aku tidak akan mampu melakukannya. Dan aku takut kalau jiwa-jiwa akan berpikir bahwa apa yang telah aku tulis sudah mencakup semuanya. Kita memang tahu kita tidak bisa menceritakan, mengungkapkan segala sesuatu dengan tulisan, di mana tulisan itu sudah mencakup segala-galanya. Contoh ya, saya senang. Semua orang akan baca, saya senang. Saya senang. Nah, senangnya kayak apa? Nggak bisa diceritakan. Sukacita, damai, ya banyak hal ya, itu nggak bisa diceritakan. Hanya bisa dirasakan oleh yang mengalami. Dan kalau Suster Faustina mau menuliskannya, contohnya ya, saya senang karena Tuhan baik sama saya. Nggak bisa dibayangkan juga senangnya seperti apa, kebaikan Tuhan seperti apa, sehingga dia senang. Sehingga di sini dikatakan, Suster Faustina nggak berani menuliskannya, karena kalau ditulis khawatir, maka orang akan menyangka, oh seperti itu. Tulisan itu terbatas. Otak manusia juga terbatas. Kalau apa yang dipikirkan oleh kita, otak manusia yang terbatas, ditulis dengan tulisan yang juga terbatas, pasti hasilnya tidak sesuai dengan keadaan yang tidak terbatas. Kasih dari Tuhan itu luar biasa, enggak terbatas, enggak bisa dilukiskan. Santo Paulus, kini aku memahami mengapa engkau tidak ingin melukiskan surga. Kalau kita lihat di 2 Korintus 12, 1-6. Di sana Santo Paulus bercerita tentang surga, tapi dia tidak bisa atau tidak melukiskan tentang surga. Tapi hanya berkata bahwa mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, tidak pernah masuk dalam hati manusia apa yang telah dipersiapkan Allah bagi mereka yang mengasihinya. Jadi yang Tuhan siapkan itu luar biasa. Nggak bisa dideskripsi, dinyatakan dengan tulisan. Sehingga Paulus hanya mengatakan, mata tidak pernah melihat. Kita punya mata, kita bisa melihat segala macam kehebatan, keagungan ciptaan Tuhan yang luar biasa ya. Tapi yang dilihat itu situasi yang ada, mata itu nggak pernah melihat, telinga juga nggak pernah mendengar, dan tidak pernah masuk ke dalam hati manusia apa yang disiapkan Allah. Jadi di luar bayangan kita, itu yang disiapkan oleh Allah untuk kita yang mengasihinya. Sungguh, memang harus demikian. Semua yang datang dari Allah
akan kembali kepadanya dengan cara yang sama dan memberikan kepadanya kemuliaan yang sempurna. Kini aku melihat dengan jelas bagaimana aku menyembah Allah. Oh, sungguh memprihatinkan. Dia pasti sudah berusaha sedemikian rupa untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Allah. Tapi dengan pengalaman ini, dia merasa sungguh memprihatinkan apa yang dia lakukan. Karena dia papa, dia nggak berdaya, dan yang dia lakukan bahwa ya sungguh memprihatinkan, belum ada apa-apanya. Sungguh, semua itu hanya ibarat satu tetes kecil dibandingkan dengan samudra. Kemuliaan surgawi yang serba sempurna. Jadi apa yang dilakukan oleh Suster Faustina seolah-olah hanya satu tetes kecil dibandingkan dengan samudra kemuliaan surgawi yang serba sempurna. Apa yang dilakukan oleh Suster Faustina nggak ada apa-apanya. Ya Allahku, betapa baiknya Engkau, karena sudi menerima juga pujianku dan sudi menatap aku dengan penuh kebaikan, serta mengizinkan kami mengetahui bahwa doa kami menyenangkan Engkau. Suster Faustina sadar akan kelemahannya, akan kepapaannya, tidak ada apa-apanya, seperti tadi ya, satu tetes kecil dibandingkan dengan samudra kerahiman, samudra kemuliaan surgawi yang sangat sempurna, nggak ada apa-apanya. Tapi pada saat yang sama Suster Faustina katakan, Tuhan, betapa Engkau sangat baik, walaupun jomplang, setetes air dengan samudra yang luar biasa agung, sempurna, tapi ternyata Tuhan sudi menerima pujianku, katanya. Jadi walaupun pujiannya itu tidak sempurna, tapi Tuhan mau menerima pujian Suster Faustina. Dan sudi menatap aku dengan penuh kebaikan. Dia merasakan Tuhan menatap Suster Faustina dengan penuh kebaikan. Dan juga memberi izin kepada Suster Faustina untuk tahu bahwa doa-doanya menyenangkan Tuhan. Seperti yang sering saya lakukan, yang sering saya katakan ya, berdoa syafaat untuk orang lain. Berdoalah untuk jiwa-jiwa yang sekarat. Berdoalah untuk jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Kita berdoa buat jiwa-jiwa tersebut, orang-orang berdosa, orang-orang yang meninggalkan gereja, orang-orang yang tersesat. Juga berdoa untuk orang-orang yang suam-suam kuku, orang yang saleh dan setia, orang yang berdevosi kepada kerahiman ilahi, orang yang rendah hati. Berdoa buat mereka. Kita bisa kenal orangnya, kita bisa enggak kenal orangnya, tapi terus-teruslah berdoa. Dan di sini Suster Faustina katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau mau memandang aku, Engkau mau mendengarkan doaku dan mengetahui bahwa doa kami menyenangkan Engkau. Tahu bahwa doa-doa yang kita panjatkan menyenangkan Tuhan. Itu pasti ya, karena Yesus pernah katakan, aku haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Dan kalau kita berdoa buat jiwa-jiwa tersebut, Yesus pasti senang. Yesus pasti mendengarkan doa kita. Kesimpulan. 1. Doa Allah yang kudus. Allah yang kudus. Allah yang kudus. Kita doa berkali-kali, ternyata Tuhan hadir. Seperti dalam perayaan Ekaristi, ya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seterusnya. 2. Suster Faustina menyaksikan para malaikat dan orang kudus terus-menerus memuliakan Tuhan. Kita pun dalam hidup kita sehari-hari kita bisa lakukan itu, mulai belajar. Dalam keadaan situasi apapun, selalu memuliakan Tuhan. 3. Kemuliaan Allah itu sedemikian besar.
tidak bisa diungkapkan dengan tulisan. Perlu dirasakan. 4. Dan ternyata ada sesuatu yang Allah siapkan untuk kita yang mengasihinya. Punya iman, percaya pada Tuhan, Dia pasti memberikan yang kita butuhkan, Dia sayang sama kita, Dia mengasihi kita. Dan tadi dikatakan ada sesuatu yang disiapkan oleh Allah untuk kita yang mengasihinya. Terima kasih, salam kerahiman.